Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber Junior. Bagaimana kabarnya adik-adik? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Oke, sehat walafiat ya. Kita lanjutkan lagi. Kita sudah sampai ini. Pembelajaran 4. Ini terlihat ada anak lagi ngerjakan tugas kelompok ini ya. Oke, di sini ada Siti, Beni, Edo, Lani, dan Udin, teman satu kelompok. Wah, mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Nah, ini bentuk kerjasama ya. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun seperti pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak itu ceritanya lebih banyak humor ya, main-main. Pantun muda itu biasanya cinta-cintaan gitu. Pantun tua nasihat. Oke. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Identifikasilah bentuk tanggung jawab setiap anggota kelompokmu, tuliskan hasilnya dalam tugas. Tanggung jawab setiap anggota kelompok sebagai berikut ya. Jadi kalian diajarkan untuk bekerja secara berkelompok. Ya, misalnya tanggung jawab kelompokmu apa? Ya, kelompokmu misalnya terdiri dari 6 orang, misalnya 6 orang atau 3 orang. Nah, yang pertama membuat dibagi 6 orang ini dianggap saja kelompok A, sub kelompok A, sub kelompok B, sub kelompok C gitu ya, atau sub kelompok 1, 61, 62, 63 ya. 6 orang ini ya. Setiap sub kelompok ini yang satu membuat pantun kanak-kanak. Yang sub kelompok kedua ya dipecah lagi kelompoknya ya, membuat pantun remaja, dan ini membuat pantun dewasa. Pantun atau orang tua tadi ya. Pantun tua. Nah, nanti setiap ini misalnya terdiri dari 2 orang ya. Ini A dan B misalnya, ini C dan D ya. Ini E dan F. Nanti 2 orang ini masing-masing membuat ide ya, pembuatan pantun yang ide nanti ya disampaikan ke kelompok 6 orang ini. Mungkin ada masukan-masukan ya. Jadi kalau kalian bikin kelompok juga harus ingat saling mensupport ya, saling mendukung ya, biar suasananya itu enak ya. Jadi dukungan moral, support itu penting juga dalam kesuksesan sebuah kelompok. Tugas kelompok telah diselesaikan dengan cepat oleh Siti dan teman-temannya. Lani, Beni, dan Udin ditunjuk mewakili kelompoknya membacakan pantun yang telah dibuat. Lani bertugas membaca pantun kanak-kanak sebagai berikut. Oke, kita akan baca sebentar ya. Tunggu sebentar. Surabaya panas sekali akhir-akhir ini, jadi harus dinyalakan AC-nya. Oke, jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, keren ini. Yang kedua saya baca dengan style Surabaya. Yang ini aja. Burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Asik. Ini saya baca pakai yang style yang lain lagi. Rasa sayang sayangi, kulihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, lumba-lumba ikan pintar pandai bermain lingkaran api.
Dari kecil hingga tumbuh besar harus taat abi dan umi. Oke. Baca pantun itu boleh saja ya, dinikmati. Beni bertugas membacakan pantun muda. Pantun muda sebagai berikut. Padi kering karena dijemur. Masukkan karung, diikat tali. Jika kamu berbudi luhur tentu tahu membalas budi. Oke, ini lebih banyak, lebih pantun tua ini ya, nasihat ini. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Ini waduh pantun remaja. Oke. Sekarang pantun tua. Pantun tua dibaca dengan orang tua. Tangkap, tingkap, papan kayu persegi, sampan saka di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Ini bukan pantun tua ya, ini pantun dibaca oleh orang tua. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Wah, ini menggila ini. Apa kata-katanya ya, indah sekali. Anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita, luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Wah, jadi jangan suka berkata yang menusuk hati orang ya. Sultan Leman di pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru, orang pahlawan hatinya buta. Orang pelawan hatinya buta. Saya baca lagi, salah baca tadi. Sultan Leman di pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Asik. Ini enak juga. Pantun di atas adalah pantun anak-anak, pantun muda dan pantun tua. Semuanya hasil kerja kelompok Siti. Wah, ini saya close dulu ya. Kok nggak mau? Wah, sudah mau sekarang. Pantun di atas adalah pantun anak-anak, pantun muda dan pantun tua. Semuanya hasil kerja kelompok Siti. Semua pantun dibuat 4 baris, 2 baris dalam tiap baris ya, 4 baris ya. Jadi pantun 4 baris ya, 2 baris. Setiap bait pantun di atas merupakan sampiran. Berarti yang bawah yang atas sampiran, 2 yang atas sampiran dan 2 baris berikutnya isi pantun. Ingatkah kamu pengertian pantun anak-anak, pantun muda dan pantun tua? Untuk mengingatnya kerjakan soal berikut. Apakah pantun anak-anak, muda dan pantun tua? Tuliskan dalam kolom berikut. Pantun anak-anak itu pantun yang dibuat untuk ini apa? Biasanya ada unsur humor khas anak ya, berarti untuk kesenangan atau menghibur ya. Kalau pantun muda biasanya menunjukkan suasana hati ya, menyatakan suasana hati dari pemuda, dari remaja. Ya, biasanya remaja itu masalah yang diangkat itu masalah pergaulan, ya, masalah pertemanan, ya. Pergaulan dan pertemanan mirip ya. Pergaulan mungkin masalah ketertarikan dengan lawan jenis ya, pergaulan atau pertemanan ya, dan ketertarikan lawan jenis. Jadi remaja itu sudah mulai laki-laki mulai menyukai perempuan, perempuan sudah mulai menyukai laki-laki, seperti itu. Pantun tua adalah pantun nasihat, pantun yang berisi nasihat. Ya, jadi pantunnya itu memberi nasihat dalam bentuk yang mudah diingat. Nah, kalau dalam bentuk pantun, dalam sesuatu yang indah itu mudah masuk dan mudah hafal, ya, mudah
mudah diingat ya. Diingat. Kalau kata-kata biasanya cepat lupa. Tapi kalau pantun itu ada unsur keindahan, ada estetika ya. Nah, itu diingatnya lebih mudah. Oke, jadi sangat cocok untuk menyatakan pesan. Pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Nah ini, cara tepat untuk menyampaikan nasihat. Nasihat bagi individu maupun kelompok. Pada pertemuan sebelumnya telah disajikan pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Nah ini adalah dengan bergotong royong banyak pekerjaan cepat selesai. Dan rukun, enak kerja sama banyak orang ya, sambil ngobrol-ngobrol, sambil bercanda. Jadi suasana hati itu senang, riang, awet muda orang itu ya, gak gampang sakit. Banyak teman, jadi nggak merasa kesepian. Budaya dan sosial budaya Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan, bukan hanya dipertahankan ya, karena itu menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Nah, kayak sekalian sedang kerja kelompok pasti ada unsur musyawarah dan mufakatnya. Bagaimana kalau dengan kata-kata ini? Bagaimana kalau ini? Wah, nggak cocok itu kata-katanya. Ini kan musyawarah, akhirnya kalian bermufakat untuk menghasilkan karya pantun terbaik. Oke ya. Kemudian yang kedua, membiasakan tolong menolong. Ya. Dalam kerja kelompok Siti dan kawan-kawan tadi, kalau ada teman yang kesulitan menemukan kata yang tepat, saya ini rimanya abi-abi, saya ini mencari kata yang ang ya. Mungkin riang atau beruang atau binatang atau terbang ya. Jadi nanti teman-temanmu akan membantu. Tolong menolong ya. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Nah, ini penting ya. Kerja bakti atau gotong royong bisa juga dilakukan di sekolah ya, membersihkan selokan sekolah, membersihkan kelas ya, membersihkan halaman atau merawat taman ya. Jadi kalian juga harus sudah memulai membuat gotong royong. Kalau di Jepang, sekolah itu nggak ada pak bonnya, nggak ada tukang sapunya, harus muridnya sendiri yang bergotong royong membersihkan kelasnya masing-masing, dipimpin oleh guru kelas. Nah, budaya yang bagus ini ya, sebenarnya Indonesia juga punya. Kita harus mempertahankan dan meningkatkan ya. Ya kita nyontoh negara lain juga ya. Kalau mereka idenya bagus, ini kita contoh ya. Ini sebenarnya milik kita juga ya, bukan hanya milik orang Jepang ya, gotong royong. Nah, nomor 4, menjaga interaksi yang baik antara warga masyarakat. Masyarakat bisa masyarakat di kampung ya, di perumahan, atau warga masyarakat sekolah. Nah, interaksi kalian dengan guru, antara kalian dengan teman-teman kalian, antara kakak kelas dengan adik kelas, ini masyarakat sekolah harus baik ya. Membiasakan interaksi yang mengarah pada persatuan. Nah, interaksi itu ada 2, bisa mengarah pada perpecahan, bisa mengarah pada persatuan ya. Jadi jangan suka membuli teman, justru mendukung, menguatkan hatinya. Nah, gitu adalah interaksi yang mengarah pada persatuan. Yang keenam, menghindari interaksi yang mengarah pada perpecahan. Misalnya menghina suku tertentu ya, menghina warna kulit tertentu, atau menghina cacat fisik. Ini akan membuat perpecahan ya. Ayo menulis. Misalnya lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman. Mengapa? Karena telah terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Apa yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu? Ya, yang harus dilakukan. Nah, nanti akan dijawab di bawah. Siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Kemukakan pendapatmu dalam tulisan pada kelompok berikut. Hal yang seharusnya dilakukan warga masyarakat adalah mengaktifkan atau menggiatkan ya, menggiatkan Siskampling. Siskampling ini singkatan dari Sistem Keamanan Lingkungan, di mana semua warga
secara aktif menjaga keamanan lingkungan. Ya, jadi bukan hanya Pak Satpam yang menjaga, semua warga perumahan bisa dikasih CCTV, terus setiap warga bisa melihat suasana lingkungan di handphonenya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Sudah zaman teknologi, kita manfaatkan teknologi juga. Petugas yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggal adalah petugas yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan. Alasannya, yang pertama, Bapak Satpam. Ya, ini alasannya selalu ada di tempat. Ya, selalu ada di tempat. Misalnya ada warga keluar masuk, warga asing ya di perumahan, misalnya bisa tanya KTP-nya, ya, atau hansip. Nah, kalau di kampung hansip selalu ada di tempat. Mungkin yang orang lain kerja ya, yang selalu ada di tempat adalah orang yang memang dibayar untuk itu, Bapak Satpam atau Bapak hansip. Ya, yang kedua warga yang ada di rumah, ya, warga yang ada di rumah bisa alasannya selalu bisa membantu mengawasi lingkungan ya dari rumah ya, paling tak sekitarnya. Kalau ada rumah tetangga, ada orang mencurigakan, langsung lapor Satpam atau hansip, bisa telepon. Terus yang ketiga ya, yang di luar rumah bisa mengecek di CCTV ya seluruh warga, baik yang ada di rumah maupun enggak ya, dengan teknologi. Alasannya ada teknologi. Paling tidak kalau ada apa-apa bisa ditelepon. Misalnya di rumah adalah ibunya, ada orang mencurigakan, selain lapor Satpam mungkin bisa lapor suaminya ya, Pak, ada orang mencurigakan. Nah, nanti mungkin suaminya akan lebih bisa membantu tentang keamanan, bisa memastikan ke Satpam, atau mungkin kalau tempat kerjanya nggak jauh bisa segera melihat ke lapangan ya, seperti itu ya. Seluruh warga ya, ada teknologi ya, ada telepon. Sekarang hampir semua orang punya telepon toh. Nah, kalau misalnya nggak ada CCTV-nya paling nggak bisa ditelepon ya. Siti dan teman-teman telah mengerjakan tugas kelompok. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan sepeda sekaligus berolahraga. Ya, karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka adalah bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Maaf adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW? Nah, ternyata kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RW. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Karena Siti dan teman-temannya sebagai warga yang baik bertanggung jawab untuk memahami hal ini, lakukan kegiatan berikut. Tentu saja Siti dan teman-temannya harus memberi petunjuk. Kalau perlu mengantarnya, toh mereka sedang naik sepeda toh. Saya antar aja Pak. Misalnya mereka tidak punya waktu untuk mengantar, paling tidak bisa memberi petunjuk. Oh, itu terus nanti pos Satpam belok kiri terus kanan. Nah, kan gitu ya. Dengan memberi petunjuk dengan sopan tentu saja ya. Kalau perlu bisa mengantar ya, kan naik sepeda. Nah, bagaimana sikapmu ketika ada seorang menanyakan alamat rumah Pak RW di kampungmu? Tulislah pendapatmu pada kolom ini. Ya, memberikan petunjuk jalan ya, atau menemani sampai tujuan ya. Nah, kalau ini tidak harus ya, tidak harus. Kalau dalam konteksnya kalian sedang olahraga, naik sepeda bisa dilakukan. Paling tidak memberikan petunjuk jalan ya. Itu ke sana, gitu ya.
dengan memberi clue yang jelas. Nanti sampai patung kuda belok kiri misalnya gitu ya. Jadi itu namanya clue, landmark yang jelas. Siti dan teman-temannya telah memberi pernyataan tersebut. Mereka melanjutkan acara bersepeda keliling kampung. Oke. Toh mereka sedang keliling kampung toh, bisa mengantarnya. Kalau enggak ya tadi petunjuk ya. Ayo renungkan. Setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Bagaimana melaksanakan tanggung jawab tersebut agar tidak saling berbenturan? Apa yang akan terjadi jika setiap individu sadar dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Tuliskan pendapatmu. Kita harus melaksanakan tanggung jawab ya, jawab tanpa melanggar hak orang lain. Jadi tanggung jawab kita harus kita laksanakan tanpa melanggar hak orang lain. Kita misalnya bertanggung jawab untuk membersihkan kampung, tetapi kita menghasilkan debu atau membakar sampah ya di perumahan. Nah, ini kita melanggar hak orang lain untuk menghirup udara segar. Kita memang melaksanakan tanggung jawab untuk membersihkan kampung ya, tetapi melanggar hak orang lain untuk bernapas dengan nyaman. Nah, ini adalah tanggung jawab yang kurang pas, pelaksanaan tanggung jawab yang tidak disertai kesadaran akan hak orang lain. Ya, jadi bisa berbenturan. Ya, jadi kalian bisa membuat contoh yang lain ya, dimana kita saat melaksanakan tanggung jawab harus tidak boleh melanggar hak orang lain. Kalian bertanggung jawab untuk datang tepat waktu. Tanggung jawab ya, kita harus datang di sekolah tepat waktu. Tapi kita tidak boleh ya, kita tidak boleh ngebut di jalanan karena melanggar hak orang lain untuk bisa berjalan dengan tenang ya, karena ini bisa digeser ke bawah ya, karena akan melanggar hak orang lain di jalan ya, untuk menikmati perjalanan dengan tenang. Kalau melihat anak kebut-kebutan, wah mereka jadi berjalannya kurang nyaman ya. Kerjasama dengan orang tua. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab ikut serta dalam menciptakan ketenangan, keamanan, dan ketertiban. Apa upaya yang dapat dilakukan warga masyarakat untuk menciptakan ketenangan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat? Diskusikan dengan orang tuamu, tuliskan hasilnya. Ya, apa upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menciptakan ketenangan, ya, keamanan. Kalau ketenangan dengan menghargai hak dan kewajiban orang lain, hak orang lain. Ya, ini bisa tenang. Jadi nggak boleh mencuri karena itu adalah mengambil hak orang. Ya, menghargai orang ini untuk menghargai hak orang untuk beribadah, menghargai hak orang untuk mengekspresikan pendapat. Jadi kita kalau menghargai hak orang lain, suasana akan tenang. Ya, kalau keamanan aktif, ikut secara aktif semua masyarakat secara aktif menjaga keamanan. Ya, aktif artinya dia sendiri terlibat, bukan hanya sekedar bayar ya, bayar hansip. Oh, saya sudah bayar hansip kok, atau saya sudah bayar satpam. Jangan gitu. Jadi setiap warga juga harus ikut menjaga ya ketertiban dalam masyarakat. Kalau ketertiban ini mengikuti
mengikuti atau menjalankan aturan atau undang-undang ya, peraturan, misalnya rambu-rambu lalu lintas, contohnya adalah rambu ya lalu lintas. Kok rambu-rambu lalu lintas ya, itu adalah contohnya. Kita lihat lagi, kita punya apa di sini? Pembelajaran 5. Minggu ini Lani menyiram bunga sambil bernyanyi. Wah, asik. Lagu yang dinyanyikan adalah Lihat Kebunku. Kalian bisa toh nyanyi Lihat Kebunku? Lihat kebunku. Lagu yang dinyanyikan Lani bertangga nada mayor. Oleh karena itu Lani menyanyikannya dengan penuh semangat. Ya. Masih ingatkah kamu ciri-ciri tangga lagu mayor dan minor? Ciri-ciri tangga lagu mayor antara lain bersemangat dan riang gembira. Lagu Lihat Kebunku merupakan contoh lagu yang bertangga nada mayor. Coba sebutkan contoh lagu anak-anak lainnya yang bertangga nada mayor. Sebelum itu kita nyanyi yuk, Lihat Kebunku. Nah, ini coba kita nyanyi sama-sama Lihat Kebunku. Saya monitor dulu ya, biar memastikan kalau suara gitarnya keluar. Ini sebentar, perlu saya cas dulu. Kalau tidak dicas, casnya habis. Kita akan menyanyikan Lihat Kebunku ya. Kita menggunakan nada C mayor ya. Ini kalau kalian bisa lihat saya pakai mayor. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Salah kunci. Mawar melati semuanya indah. Oke, kita nyanyi sama-sama yuk. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati semuanya indah. Oke. Itu adalah lagu Lihat Kebunku ya. Kita sebutkan yang lain sambil kita nyanyikan. Apalagi mayor. Oh, di sini senang ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Itu adalah salah satu ini ya, contoh lagu yang bertangga nada mayor ya. Bisa di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ini contoh lagu ya. Di sini senang, di sana senang. Ini judulnya apa ya? Setahu saya dulu ya lagu di sini senang, di sana senang gitu aja ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Carilah contoh lagu anak bertangga nada mayor yang kamu dapat mencari melalui internet ya. Di sini senang, di sana senang. Terus ini menanam jagung. Cangkul, cangkul, cangkul yang menanam jagung ya. Menanam jagung. Terus apa lagi ya? Bintang kecil. Bintang kecil. Nah, coba kita nyanyi lagi. Menanam jagung. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Intinya gitu ya. Oke. Nanti kelamaan menyanyi nanti nggak selesai materinya. Oke ya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Nah, itu adalah mayor, riang kita menyanyinya ya. Loh, ini ada bintang kecil. Lagu bertangga nada mayor banyak ditemukan pada lagu anak-anak. Ya sebaliknya, lagu bertanda minor kebanyakan pada lagu anak muda. Terutama lagu-lagu menceritakan kesedihan hati. Kenapa anak muda banyak sedih hatinya? Hal ini dapat kamu cirikan pada lagu yang kurang bersemangat dan sedih. Contoh lagu syukur, gugur bunga, Tuhan. Contoh lagu bertangga nada mayor dan minor sebagai berikut. Ini ada bintang kecil. Wah, kita nyanyi lagi kalau gini. Bintang kecil. Saya pakai monitor biar saya tahu suara yang keluar itu sudah masuk apa belum. Oke. Ini bintang kecil. Kita 4/4 ya. Ini pengarangnya Pak Darjono. Oh, ini ada ininya apa notasinya ini. Kalau ini adalah sol, ini mi, ini re. Jadi dari mulai do ya, do-nya C berarti ya. Nah ya ini C. Ya, seperti itu ya kurang lebih nadanya. Ya, jadi ini kalau titiknya di bawah ini lebih rendah. Ya, misalnya pertama kan ada normal, ini do-nya saya ambil di sini. Mulai dari si ya. Do, re, mi, fa, sol. Oh, sol ya. Do, re, mi, fa, sol. Mulai dari 5 sol. Terus si ya. Tapi rendah, terus re. Ya kapan-kapan aja kita belajar yang ginian ya. Kita nyanyi aja sama-sama ya. Oke, bintang kecil saya rasa kalian hafal kan ya. Jadi saya perlihatkan separuh saja atau saya kecilkan aja di sini. Biar kalian lihat tagnya bisa komplit. Nah, di sini kelihatan enggak sih? Kelihatan ya? Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Oke, ini adalah lagu Bintang Kecil ya. Loh, mana tadi lagu Bintang Kecilnya? Nah, ini lagu Bintang Kecil. Terus kemudian kita di bawah ada lagu lagi, Syukur. Kita nyanyikan yuk. Kalau dari segi nadanya ini pakai C juga ya. Nah, di sini kalau nada mayor biasanya dimulai dari kunci C. Karena ini adalah lagu minor. Ya, pada umumnya kalau kita pakai do-nya C, ya kita pakai A minor biasanya. Nah, ini ya pakai dimulai dari sini.
kita nyanyi sama-sama ya. Nadanya seperti itu ya, paling tidak bisa bayangkan. Dari yakin. Oh, ini saya kecilkan dulu. Kalau nggak dikecilkan nggak semua teks tercover nanti. Nah, gini ya. Nah, agak kecil tulisannya ya. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi ya. Kalian ikut nyanyi ya, biar kita hafal, biar kalian hafal, biar Pak Ali juga ikut hafal ya. Kita mulai ya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan bahkan kehadiratmu Tuhan. Oke, dimulai dari A minor kembali ke A minor lagi, karena ini adalah memang nada minor. Jadi kalau nadanya minor kita menggunakan minor. Nada minor biasanya untuk lagu-lagu yang tidak kurang bersemangat atau sedih. Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Oke, kita sudah menyanyikan lagu syukur. Oh, sudah mentok ini. Akan saya geser ke sini, kita lihat. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui contoh lagu bertangga nada mayor dan minor. Carilah contoh lainnya tentang lagu bertangga nada mayor dan minor. Kamu dapat mencari dari sumber bacaan, baik buku, internet, salin, atau fotokopi tangga nada dari lagu yang kamu peroleh. Tempelkan hasilnya pada kolom berikut. Ya, oke, kalian lakukan ya. Di video sebelumnya kita sudah sama-sama browsing yang mayor, yang mana, minor yang mana untuk lagu wajib. Maaf ya. Ayo bernyanyi, pilihlah salah satu lagu bertangga nada mayor dan minor, kemudian nyanyikan lagu yang kamu pilih di depan kelas. Nah, kalian bisa milih lagu tadi, kita sudah menyanyikan beberapa lagu tadi, ya. Atau ada satu lagi ya, lagu wajib kita nyanyi ya, mungkin sebagai alternatif kalian Maju Tak Gentar. Nah, Maju Tak Gentar, ini termasuk mayor ini. Ya. Maju tak gentar membela yang benar. Itu adalah mayor. Bisa kalian ini pilih ya sebagai lagu wajib yang tangga nada mayor. Tapi karena saya melihat jamnya ini sudah sepanjang itu, nanti di sesi lain aja kita, tapi bisa ya kalian contoh Maju Tak Gentar atau minor Rayon Pulau Kelapa atau Tanah Airku Indonesia, macam-macam ya. Saya nggak begitu hafal lagunya, begitu hafal judulnya. Tanah Airku Indonesia, itu kan lagu minor itu ya. Negeri elok yang amat ku cinta. Nah, apa judulnya? Apa judulnya itu Tanah Airku Indonesia itu? Oh, ini penonton juga lupa. Oke,
Kita lanjutkan dulu aja ya. Apakah kamu hobi menyanyi seperti Lani? Bersyukurlah jika kamu memiliki hobi menyanyi. Mengapa harus bersyukur? Karena hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di University of Gothenburg di Swedia menyatakan bahwa bernyanyi sangat bagus untuk paru-paru dan kesehatan jantung. Kamu tentu tahu betapa pentingnya jantung bagi peredaran darah pada tubuh manusia. Jantung adalah salah satu organ penting dalam peredaran darah untuk memompa darah ya. Pada tubuh manusia jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Selain jantung, organ penting lainnya dalam peredaran darah pada tubuh manusia adalah paru-paru. Ya, paru-paru berfungsi menyuplai oksigen. Coba ini saya matikan dulu. Saya khawatir masuk ya. Paru-paru berfungsi menyuplai oksigen yang akan dibawa darah ke seluruh tubuh. Jadi dengan bernyanyi, dari dan seterusnya itu, secara langsung kamu telah melakukan upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah pada tubuh, khususnya jantung dan paru-paru. Ya, apalagi lagu-lagu yang bersemangat. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Wah, ini paru-paru, jantung ya, kita ikut bersemangat. Mood juga bisa baik ya, bagus untuk kesehatan otak juga. Kesehatan organ peredaran darah sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jika organ peredaran darah terganggu, tubuh kita menjadi tidak sehat. Padahal kesehatan sangat penting bagi kita. Mengapa kesehatan itu penting? Bacalah bacaan berikut ini. Ayo membaca. Manfaat kesehatan bagi manusia. Kesehatan memang sangat bermanfaat. Kesehatan dapat membuat kita lebih menghargai hidup. Bagi kehidupan, kesehatan mempunyai manfaat ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat kesehatan secara langsung sekarang. Apa manfaatnya? Ada berbagai manfaat kesehatan yang kita peroleh secara langsung. Di antaranya kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan semangat tanpa gangguan. Kita patut bersyukur karena kita telah diberi hikmah dan nikmat kesehatan yang sangat berharga. Berikut adalah manfaat kesehatan secara langsung kita nikmati. 1. Mengurangi pengeluaran. Bayangkan jika kamu sakit, tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ke rumah sakit dan membeli obat. Nah, itu adalah nikmat ya. Mengurangi pengeluaran, menambah pemasukan. Jika tubuh dalam keadaan sehat, sehat alami ya, tentu kita dapat bekerja dengan baik, segar, bugar seperti biasa. Hal ini akan menambah pemasukan dibandingkan kita sedang sakit. Ya, yang ketiga bisa menghemat waktu. Nah, salah satu manfaat kesehatan adalah menghemat waktu. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan dan tugas yang akan tertunda jika kita sakit. Bayangkan berapa banyak tugas yang akan tertunda jika kita sakit dan berapa banyak yang tugas akan kita kerjakan jika kita sehat. Makanya kesehatan perlu jaga, dan bernyanyi itu adalah salah satu upaya kita menjaga kesehatan ya. Tapi ingat, bernyanyi harus menjaga hak orang lain juga. Jangan jam 1 pagi bernyanyi ya, keras-keras ya, tetangganya terganggu nanti. Mereka punya hak untuk tidur dengan tenang. Nah, kita harus tetap memperhatikan hak orang lain. Manfaat kesehatan secara tidak langsung. Manfaat kesehatan secara tidak langsung tidak kalah pentingnya dengan manfaat kesehatan secara langsung. Manfaat kesehatan secara tidak langsung diantaranya menjernihkan setiap pikiran, tindakan, dan mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang positif. Ya, selain itu beberapa manfaat yang akan kita peroleh secara tidak langsung dalam kondisi sehat adalah sebagai berikut. 1. Peluang untuk sukses. Sukses hanya dapat diperoleh dengan dukungan kesehatan pada diri kita. Kesehatan harian kesehatan harian kita tidak akan terganggu jika kita dalam keadaan sehat. Tabungan masa depan. Wah, peluang sukses tabungan masa depan. Dengan sehat maka kita akan menabung untuk masa depan kita. Tabungan ini berupa kegiatan positif atau kegiatan amal yang kita lakukan sehari-hari. Tabungan sosial bukan hanya tabungan uang, bisa juga tabungan emosi ya di masyarakat, tabungan hubungan baik ya. Kesempatan untuk berbagi. Kesehatan akan membuat kita lebih menghargai hidup, karena itu kita akan diberi kesempatan untuk lebih berbagi dengan sesama untuk mendapat pahala.
Oke. Informasi apakah yang kamu dapat dari bacaan di atas? Tuliskan pada kolom berikut. Manfaat, kesehatan secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Mengapa kesehatan organ peredaran darah penting? Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan supaya organ peredaran darah tetap sehat? Tuliskan dalam kelompok berikut. Karena darah sangat dibutuhkan dalam metabolisme tubuh, karena darah mengangkut metabolisme tubuh karena darah sangat dibutuhkan dalam metabolisme tubuh untuk nggak usah koma juga untuk mensuplai untuk mengangkut, itu aja. Mengangkut loh, sampai mana tadi? Mengangkut. Wah, ini kurang ke sini ya. Mengangkut oksigen. Mengangkut apa lagi? Nutrisi. Makanan, oksigen, makanan, zat sisa dan lain-lain. Masih banyak fungsi darah yang lain termasuk untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh, itu adalah fungsi darah juga mempertahankan keasaman tubuh. Nah, itu adalah fungsi darah juga. Banyak fungsi darah Upaya yang bisa dilakukan setiap individu untuk menjaga organ peredaran darah adalah berolahraga, termasuk bernyanyi Untuk menjaga kesehatan kebugaran dan kesehatan jantung, kamu perlu melakukan waktu 30 menit setiap hari berolahraga. Kesehatan fisik yang dilakukan secara kontinu akan membuat aliran darah dalam tubuhmu lancar. Olahraga juga akan membuat kamu terhindar dari kegemukan dan stres. Untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jantung, kamu dapat mengikuti kegiatan olahraga yang bela diri pencak silat di sekolah seperti yang diikuti Benny. Dengan mengikuti pencak silat, aliran darah kamu akan lancar. Manusia tidak selalu bugar setiap saat. Manusia pasti pernah mengalami lelah atau capek. Hal ini dapat disebabkan karena banyaknya pekerjaan, bisa kurang makan, makanan bergizi, dan kurang berolahraga. Sebagai manusia, kita perlu mengendorkan pikiran dengan mencari hiburan sejenak, misalnya bermain pantun. Pantun banyak jenisnya. Untuk menghilangkan lelah atau capek, kita bisa memilih bermain pantun jenaka. Berikut contoh pantun jenaka atau pantun berisi hiburan. Buaya putih hidup di rawa, cakep. Meronta-ronta terjerat jaring, cakep. Perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Ini keren, ini lucu. Kita lanjutkan lagi. Buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kamu belum mandi. Oke, ini lucu juga. Kapal berlayar di Laut Jawa. Nakoda mengacungkan jempol. Adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih ngompol. Oke. Ini keren. Kamu telah membaca pantun-pantun jenaka di atas. Apakah maksud dari pantun jenaka? Tuliskan pendapatmu. Pantun jenaka untuk memberikan hiburan. Intinya pantun jenaka untuk memberikan hiburan agar menghilangkan stres. Kalian bisa tertawa. Kalau orang tertawa, aliran darah juga akan lancar untuk kesehatan Ayo berkreasi. Buatlah pantun jenaka, tulislah pantun di kotak berikut. Selanjutnya bacakan di depan kelas secara bergantian. Pantun jenaka misalnya, kita kalau bikin pantun jenaka apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kita
yang harus lakukan pertama adalah memikirkan isi sebenarnya. Jangan sampiran dulu, jangan sampiran, isi. Isinya apa? Jenaka misalnya eh ketahuan nyontek. Ya. Kalau ketahuan nyontek pantun menyakutkan ya. Apa yang nggak apa-apa sih, ketahuan nyontek kita bikin jenaka saja ya. Atau apa yang jenaka versi anak-anak ini eh wah ini dia menutup mulut sepanjang hari karena dia lupa gosok gigi. Kan i semua ya, jangan menutup mulut sepanjang hari ya. Menutup mulut saat bicara. Tak taunya dia lupa gosok gigi karena dia lupa gosok gigi. Nah, ini A, ini I, baru kita bikin sampirannya. Ini kan lucu juga kan? Kita bikin sampirannya yang berakhiran dengan A. Dia lupa menutup mulut saat bicara. Apa yang ada terakhirnya A, misalnya tentara, akhirnya A, ya. Misalnya bisa juga yang akhirnya A itu bersukaria, ya. Bisa A, akhirnya A itu mata, misalnya kan A juga ya. Tapi ini mulut sama mata terlalu dekat, sama-sama organ tubuh ya. Misalnya tertawa, ya, tertawa ya. Misalnya apalagi yang hurufnya A itu tentara aja ya, tentara ya, tentara enggak apa-apa aja. Pergi ke laut ada tentara, tentara laut misalnya. Pergi ke laut ada tentara. Pergi ke laut ada tentara. Nah, kemudian ini A, kemudian yang akhirnya I. Ya kalian asal aja sebenarnya bikinnya, asal sampiran keduanya nyambung juga, jangan enggak nyambung. Pergi ke laut ada tentara. Tentaranya kok masih kecil, nggak cocok dengan I, ya. Cari yang I juga, ya. Pergi ke laut ada tentara. Yang berakhir I, tentara yang berakhir I. Sang tentara sedang mandi, ya misalnya gitu ya. Ternyata mandi. Jadi kalian bikin lagu yang lebih bagus ya. Ini saya bikin kalimatnya agak asal biar videonya lebih cepat juga ya. Pergi ke laut ada tentara. Sang tentara ternyata mandi. Dia menutup mulut saat bicara karena dia lupa gosok gigi. Nah, kalian cari A dan I yang lebih enak ya. Karena konteksnya tentara, ya saya nggak tahu lagi mau apa. Masa tentara nggak takut mati? Kelihatannya kok ada pantun, ada matinya, kayak enak juga ya. Nah, bisa alternatifnya A. Ya kalian aja yang nyari ya. Yang belakangnya A, yang keduanya I ya. Gitu.
Oke. Banyak orang mengabaikan kesehatan organ peredaran darahnya. Akankah orang seperti itu menyesal atau mau mengindahkan kesehatan di kemudian hari ketika salah satu organ peredaran darahnya mengalami gangguan? Bagaimana tanggung jawabnya terhadap nikmat Tuhan yang diberikan dalam bentuk organ peredaran darah yang bisa menjaga kelangsungan hidupnya? Inilah yang patut kamu renungkan, tulislah hasil renunganmu. Ya, jadi kita harus mensyukuri nikmat Tuhan akan kesehatan peredaran darah dengan cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah tersebut. Misalnya dengan berolahraga, bisa olahraga, ya, terus makan makanan yang bergizi dan seimbang, ya, termasuk sayur, buah, ya, terus istirahat cukup. Nah, ini penting sekali. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Tanyakan kepada semua anggota keluargamu mengenai lagu kesukaan mereka. Tuliskan judul lagu yang disukai setiap anggota keluargamu. Tuliskan juga tangga nada dari judul lagu tersebut. Tuliskan seperti berikut, ya. Misalnya nomor 1, Pak Ali suka lagu ini, misalnya Ayah, ya. Ya, ini suka lagu saya, ya, suka lagu Maju Tak Gentar. Nah, tanggal lagunya adalah mayor. Ya, terus ada mungkin ada juga Rayuan Pulau Kelapa. Nah, ini tanda minor. Nah, kalian tanyakan yang lain, anggota keluarga kalian juga, kalian kenali itu termasuk mayor atau minor. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Kita akan ketemu di update berikutnya, mungkin besok atau lusa, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.